Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Nah, kami wabarakatuh. dari kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang sistem berkas dan penyimpanan. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridho Aditya. Perkenalkan, nama saya Sanul Anwar. Kenalkan nama saya Nesya Lestari Handayani. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan sistem berkas. Sistem berkas adalah cara sistem mengatur dan menyimpan data di media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau flash disk. Sistem berkas berfungsi agar data dapat disimpan secara terstruktur sehingga mudah dicari, dibaca, diubah, atau dihapus oleh pengguna maupun komputer. Di sini juga ada fungsi sistem berkas mengatur struktur folder agar data tersusun rapi, memudahkan pencarian data, mengatur hak akses pengguna, menyimpan data, melindungi data agar tidak mudah rusak atau hilang. Dan di sini juga ada komponen sistem berkas, folder directory, file berkas, metadata, manajemen ruang penyimpanan. Oke, dan di sini juga ada konsep berkas atau file. Berkas file adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan dalam media penyimpanan dengan nama tertentu. File digunakan menyimpan berbagai jenis informasi seperti dokumen, gambar, program, dan video. Setiap file memiliki atribut. Contoh, tugas dokumen, foto, video MP4, dan di situ juga ada atribut berkas, nama file, ukuran file, tipe file, tanggal pembuatan, lokasi disk, pemilik file, hak akses. Ada juga operasi pada berkas, open, membuka file, create, membuka file, read, menulis file, read, membaca file, close, rename, delete, seek. Dan di sini juga ada penyimpanan data. Penyimpanan stroke adalah media atau perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi pada komputer agar dapat digunakan kembali. Jenis media penyimpanan, penyimpanan internal, penyimpanan yang berada di dalam komputer, contoh hard disk, solid state drive, SSD, dan ada juga penyimpanan eksternal, penyimpanan yang dapat dipindahkan, contoh flash disk, eksternal, hard disk, memory card. Dan di sini juga ada penyimpanan online, penyimpanan yang menggunakan internet, contoh Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive. Di sini juga ada metode akses berkas, Queen Access, membaca data secara berurutan, contoh tab log file. Dan ada lagi direct access, data diakses langsung menuju lokasi data, contoh database, hard disk. Di sini juga ada yang ketiga, indeks akses, menggunakan indeks untuk mempercepat pencarian yang menunjukkan lokasi data. Lalu ada struktur direktori. Struktur direktori adalah cara sistem operasi untuk mengorganisasi file dan folder agar penyimpanan data menjadi teratur dan mudah diakses. Direktori itu berfungsi untuk mengelompokkan file, mempermudah pencarian file, dan membuat penyimpanan lebih terstruktur. Yang pertama ada single level directory, yaitu semua file itu disimpan dalam satu directory yang sama tanpa adanya subfolder. Kelebihannya sederhana dan mudah digunakan. Namun, sulit untuk mengelola banyak file sekaligus. Nama filenya juga harus unik dan tidak dapat mengelompokkan file. Lalu ada two level directory. Pada struktur ini, setiap pengguna itu memiliki direktorinya sendiri. Struktur ini tuh terdiri dari master file directory atau MFD, direktori utamanya, lalu ada user file directory atau UFD yang direktori milik setiap penggunanya. Sehingga file ini tuh eh, file setiap pengguna tidak mudah tercampur dan mengurangi konflik nama file. Namun sulit untuk berbagi antar pengguna. Lalu yang ketiga ada tree struktur directory. Struktur ini berbentuk seperti hierarki pohon dan merupakan struktur yang paling umum digunakan pada sistem operasi modern. Karena folder ini organisasi file lebih rapi, memudahkan pencarian file dan mendukung banyak subfolder. Namun, sulit untuk berbagi file antar direktori. Pengelolaan file juga bisa menjadi lebih kompleks. Pencarian file bisa memakan waktu dan ketergantungan pada struktur hierarki. Lalu yang keempat ada acyclic graph directory. Pada struktur ini, satu file atau folder dapat diakses dari beberapa direktori menggunakan link atau shortcut.
Kelebihannya itu memungkinkan berbagi file sehingga tidak perlu membuat salinan file. Namun, pengelolaan filenya jauh lebih kompleks. Yang kelima ada General Graph Directory. Struktur ini memungkinkan direktori memiliki link yang berbentuk siklus atau cycle, sehingga memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi. Namun, dapat menyebabkan loop saat pencarian file dan sulit dikelola oleh sistem operasi. Karena itulah, struktur ini jarang digunakan dalam sistem berkas modern. Penjadwalan disk. Disk scheduling adalah metode yang digunakan sistem operasi untuk menentukan urutan akses disk. Masalah utama pada disk, head disk harus bergerak ke berbagai track untuk membaca data. Penjadwalan disk. Tujuan disk scheduling mengurangi waktu saya meningkatkan performa disk, mempercepat akses data. Beberapa algoritma disk scheduling FCF, FCFS, first come first serve, SSTF, short text time first scan to scan, algoritma scan elevator algoritma. Cara kerja, head disk bergerak ke satu arah, yang kedua melayani semua permintaan, yang ketiga sampai ke ujung disk, ke yang keempat kemudian berbalik arah. Algoritma ini mirip mirip lift yang naik dan turun dalam gedung. Kelebihannya mengurangi waktu tunggu, lebih efisien dibanding FCFS. Algoritma C-scan. C-scan circular scan adalah pengembangan dari scan. Cara kerjanya, yang pertama head disk bergerak hanya satu arah, yang kedua setelah mencapai ujung disk, yang ketiga head kembali ke awal disk, yang keempat melanjutkan proses dari awal. Algoritma ini membuat waktu tunggu lebih merata. Kelebihannya, waktu tunggu lebih stabil, yang kedua lebih adil bagi semua proses. Kesimpulannya, sistem berkas mengatur penyimpanan data dalam komputer. File merupakan unit dasar penyimpanan data. Metode akses menentukan cara membaca data. Struktur direktori membantu mengorganisasi file. Algoritma scan dan G-scan meningkatkan efisiensi akses disk. Oke, langsung ke pertanyaannya ya. Saya mau bertanya, apa yang terjadi pada data dalam komputer jika sistem operasi tidak memiliki komponen yang bernama sistem berkas? Izin menjawab ya. Di mana data itu akan menjadi tumpukan biner aja, angka 0 dan 1, yang menyatu dan tidak beraturan. Di mana pengguna itu tidak bisa membedakan di mana sebuah berkas itu dimulai dan di mana berkas itu berakhir. Kita juga nggak bisa kasih nama atau mengelompokkan atau mencari data tersebut. Bagaimana cara sistem operasi tahu di mana sebuah berkas disimpan di dalam hard disk, padahal di dalam disk tersebut hanya ada jutaan angka 0 dan 1? Izin menjawab, sistem operasi itu menggunakan komponen yang bernama sistem berkas atau file system. Sistem berkas ini memiliki tabel indeks seperti daftar isi pada buku yang mencatat nama berkas beserta alamat nomor blok fisik terhadap tempat angka 0 dan 1 tersebut disimpan di dalam sebuah disk. Itu jawabannya. Nah, bagus. Benar. Apa yang akan terjadi pada data di dalam komputer kita jika sistem operasi tidak memiliki komponen bernama sistem berkas? Izin menjawab, data akan menjadi tumpukan biner dan 0 dan 1 yang menyatu dan tidak beraturan. Pengguna tidak akan bisa membedakan di mana sebuah berkas dimulai dan di mana berkas itu berakhir. Kita juga tidak bisa memberi nama, mengelompokkan, atau mencari data tersebut. Di era digital saat ini kan kita sering menyimpan berkas di Google Drive, iCloud, atau OneDrive kan. Gimana sih cara sistem operasi memandang sistem berkas cloud ini? Ya, izin menjawab. Bagi sistem operasi, cold file system dianggap sebagai sistem berkas jarak jauh atau remote. Sistem operasi menggunakan jaringan internet sebagai kabel penghubungnya. Di latar belakang, sistem operasi akan membuat folder virtual yang sinkron secara otomatis. Jadi pengguna bisa membuka berkas di internet sama persis seperti membuka berkas di dalam hard disk sendiri. Terima kasih banyak kepada para audiens yang sudah berpartisipasi. Mungkin sekian aja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.